Hai, welcome to C3 Freedom Online Experience. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya percaya kita semua dalam kondisi yang luar biasa. Sebelum ibadah kita mulai, saya ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang live group. Live group adalah suatu wadah di mana kita bisa saling sharing dalam komunitas yang lebih kecil. Berikut adalah informasinya. Informasi kedua adalah tentang home base. Home base itu adalah suatu wadah di mana adik-adik Next Gen boleh saling sharing, saling menguatkan, bisa juga sambil cerita-cerita, untuk saling bertukar pikiran. Berikut adalah informasinya. Informasi ketiga, bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak atau adik-adik yang berumur 7-20 tahun, kami ajak untuk bergabung di Sunday Huddle setiap hari Minggu jam 10.30. Berikut adalah Zoom ID-nya. Demikianlah informasi pada minggu ini. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Let's enjoy the worship. Happy Sunday C3 Freedom Family. Selamat beribadah. Sebelum beribadah saya mau baca satu ayat dari Filipi 3 ayat 10. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. So let's worship Him. Betapa baiknya Tuhan.
Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Oh, everybody say Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me. All my fears and failures, feel my life again. I gave my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Everybody say Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa,
Thank you worship team yang telah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik. Bapak Ibu boleh mempersiapkannya melalui transfer rekening di layar berikut ini. Selamat menabur. Minggu ini kita akan dilayani oleh Pastor Eto, dan saya yakin dan percaya pasti akan memberkati kita semua. So, let's focus dan kita akan dengarkan. Halo C3 Freedom, how are you everybody? Minggu ini adalah minggu di mana Pastor Michael merayakan ulang tahun. Happy birthday Michael, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday semuanya. Dear Michael, happy birthday to you. Michael, City Freedom berdoa biar pelayanan kamu makin maju, makin sukses. Tuhan memberkati Lia dan juga Daryl dan Vanessa. By the way, Vanessa juga ulang tahun ya. Vanessa, happy birthday. Ask whatever you want and your Father on earth will fulfill whatever you asking Him for. Jadi, terima kasih Pastor Michael, seluruh Citri menunggu undangan Anda untuk makan-makan. Masa cuma happy birthday doang? Masa cuma nyanyi doang? Masa cuma berdoa doang? Makan-makan Mike. Oke? Nah, saudara-saudara, Citri senang terima kasih kesempatan yang diberikan. Tahun ini kita baru merayakan 1 tahun COVID. Saya ingat Maret tahun lalu, saya masih khotbah waktu itu secara offline di Heart Space, dan kemudian setelah itu kita minggu ketiga kalau saya nggak salah kita udah nggak ada lagi karena waktu itu Coach Jeffrey dari GPCC juga minggu sebelumnya mereka memutuskan untuk online, akhirnya kita juga belajar untuk masuk ke online. Tapi saya mau bilang begini, selama 1 tahun ini mungkin COVID sudah banyak menyerang ke kesehatan kita. Ada banyak bisnis yang going down, bisnis saya juga banyak menurunnya. Ada mungkin saudara-saudara juga yang mungkin kena PHK, pemberhentian, pengurangan pegawai mungkin, atau juga mungkin banyak rencana-rencana liburan yang harus berubah total. Teman-teman yang sekolah harus sekolah online, dan banyak hal yang berubah. Mungkin itu affecting our financial. Ada saudara-saudara kita yang meninggal, atau saudara saya ada juga yang meninggal, ada juga yang teman-teman yang kena COVID, dan ada juga banyak yang meninggal. Tapi saya mau bilang, jangan sampai COVID mengambil iman kita, saudara. Memang ada yang bilang, oh gimana saya udah berdoa, kok saudara saya meninggal. Meninggal karena COVID itu bukan masalah. Sama seperti meninggal karena cancer, ada yang meninggal karena tabrakan, ada yang meninggal tidur terus dia meninggal, ada yang meninggal, ada satu pendeta waktu itu dikirimin, dia meninggal, dia kena COVID, dia masih khotbah, di tengah khotbahnya dia meninggal. Ada bermacam-macam. Tapi jangan sampai itu mengambil iman percaya kita terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang menyertai kita. Kita tahu, kalau kita meninggal, Tuhan sudah menyiapkan tempat yang terbaik di rumah Bapa di surga. Saya percaya mungkin kita semakin banyak orang mungkin makin hilang pengharapan karena COVID. Masih banyak yang terjangkit. Ada juga yang baru datang B117 or whatever dari Inggris katanya. Tapi juga di lain pihak, vaksin sudah mulai berjalan, orang mulai berpikir, wah ini akan lebih baik, akan lebih buruk. Ada banyak hoax, ada banyak berita negatif, tapi ada banyak juga berita positif. Ada banyak orang disembuhkan, dan angka kesembuhan semakin lama makin besar. Bahkan saya dengar di rumah sakit, di Wisma Atlet, hampir semuanya sembuh semua. Jarang yang ada yang meninggal. Nah, saudara, jangan sampai kita, orang percaya kita lose hope. Kita jadi berserah, hanya ya whatever it will be aja dah. Nggak berani keluar, lockdown, nggak berani berusaha, nggak berani bekerja, nggak percaya lagi penyertaan Tuhan. Jangan sampai kita begitu. Di Alkitab, saudara, ada seorang bernama Abraham. Abraham ini, dia mendapat panggilan dari Tuhan. Tuhan suruh dia keluar dari kotanya. Dan Tuhan berjanji, Abraham,
Aku ingin memberkati engkau. Aku mau menjadi temanmu. Aku mau menjadi Allahmu. Aku akan membuat keturunanmu banyak sekali. Tapi setelah bertahun-tahun, janji Tuhan seolah-olah malah berlawanan arah. Mungkin teman-teman Abraham, anaknya udah mulai gede, ada yang udah mulai go to the university. Mungkin teman-temannya Abraham, ada anaknya udah menikah, udah punya cucu. Abraham masih nggak punya anak. Dia coba bermacam-macam cara. Abraham mungkin berpikir, mungkin nanti Lot, keponakannya yang akan mendapat warisannya. Tapi Tuhan bilang, bukan Lot. Sampai satu kali Tuhan berjanji lagi kepada Abraham, Abraham, aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Lalu Abraham bilang, enggak Tuhan, nanti hambaku Eliezer yang akan meneruskan semuanya ini. Tuhan bilang, bukan Eliezer. Lalu Sarah istrinya Abraham wife 01, dia berikan hambanya, ini mungkin dari hambaku kamu akan mendapat anak. Dan betul dapat anak. Tapi Tuhan bilang bukan dia. Karena janji Tuhan nggak bisa dicampur-campur. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Manusia mungkin bisa mencoba-coba, tapi tetap nggak bisa. Akhirnya apa terjadi? Anak Abraham sendiri, yaitu Ismail, harus keluar dari rumah. Ibunya juga si Hagar harus keluar dari rumah. Dan Tuhan masih terus berjanji pada Abraham. Tahu kok saudara, Tuhan seringkali membantu kita dalam iman kita. Caranya Tuhan membantu seperti ini. Dalam janji Tuhan, saudara, Tuhan memerlukan pihak kita untuk percaya janjinya. Dari pihak Tuhan, waktu kita percaya, respon percaya itu yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan, untuk menggenapi rencana Dia, untuk melakukan apa yang Tuhan sudah janjikan. Saudara bayangkan, kalau misalnya Abraham nggak percaya, nggak akan ada terjadi apa-apa. Kalau misalnya Abraham bilang, udahlah, mati-mati aja lah, toh gue juga udah kaya, toh gue juga udah melewati banyak hal, toh juga istri gue cantik, sampai tua pun awet muda. Kalau Abraham give up, Tuhan juga nggak bisa bekerja apa-apa, karena Tuhan selalu butuh dari pihak kita untuk percaya apa yang Dia ingin kerjakan. Makanya dalam iman, jangan give up. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membantu Abraham. Tuhan bilang begini pada Abraham, Abraham, keluar dari kemahmu. Coba lihat ke langit. Pandang bintang-bintang di langit. Coba hitung Abraham. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu seperti banyaknya bintang di langit. Tahukah saudara ada berapa jumlah bintang di langit? Saya belajar, saya cari tahu, ternyata tanggal 13 Juli tahun 2020 di CNN Online dikatakan baru ditemukan satu klaster bintang yang baru. Jadi begini, bintang yang ada di jagat raya ini, di galaksi ini saudara, itu ada klasternya. Ada gugusan kalau kita pernah belajar dulu. Kalau bahasa di CNN-nya klaster. Dan sejak dunia ini ada, sudah ditemukan 250 klaster bintang-bintang. Dan setiap klaster, ini yang luar biasanya, jumlah bintang di setiap klaster itu tidak terhitung. Banyak sekali gugusannya. Jadi, saudara bayangkan, satu klaster aja dibilang nggak terhitung banyaknya bintang-bintang di galaksi. Dan ada 250 klaster. Dan 250 ini dikali tak terhingga, tak terhitung. Demikianlah banyaknya bintang-bintang yang ada di alam semesta ini. Nah, tanggal 13 Juli CNN Online mengatakan ditemukan satu klaster yang baru, yaitu klaster ke-251. Dan ini jumlahnya pun dibilang bintang-bintang, stars, yang nggak terhitung banyaknya. Dan dinamakan NYX, Nix. Diambil dari nama dewa di Romawi. Nah, artinya begini, kalau sampai tahun lalu, 13 Juli 2020, masih ditemukan klaster bintang yang baru, yang tak terhitung banyaknya, saya memberitahu pada saudara, sampai hari ini pun belum ada orang yang bisa menghitung jumlah keturunan Abraham. Hari ini saudara jangan takut. Saudara pikir, ada orang yang berkata, ini COVID, ntar lagi Tuhan udah mau datang, ntar lagi COVID nggak ada jawabannya, terus Tuhan Yesus datang, kita rapture. No, Tuhan masih bisa bikin hal.
Hal kecil buat Tuhan menyembuhkan penyakit. Hal kecil untuk Tuhan memulihkan keadaan kita. Hal kecil untuk Tuhan memulihkan ekonomi kita. Jangan takut. Mulai keluar dari kemah, saudara. Mungkin Anda selama ini udah lockdown hati, lockdown pikiran, udah lockdown gak mau kemana-mana, gak berani liburan, gak berani keluar rumah, gak berani sama sekali kumpul-kumpul, di rumah aja, nonton Netflix, nonton YouTube, nonton, drama Korea dan sebagainya. Saudara coba keluar, mulai lihat bintang di langit. Coba mulai nyetir. Coba mulai pergi ke PIK. Ada banyak hal-hal baru yang ada di PIK. Coba mulai lihat betapa indahnya Jakarta. Jangan komplain. Wah ini begini. Coba mulai lihat kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan di Indonesia. Mulai lihat kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan di mana daerah saudara. Mulai melihat yang student, coba mulai melihat. Kita akan kembali belajar. Yang berbisnis mulai melihat bisnis kita akan mulai maju. Yang bekerja mulai melihat promosi demi promosi. Yang berkeluarga, saudara mulai melihat anak-anak saudara diberkati oleh Tuhan. Mereka kembali ke sekolah. Mereka punya karir yang bagus. Mulai melihat seperti Abraham. Memang dia belum terima janjinya. Tapi dia beriman. Iman hari ini akan menghasilkan hal yang janji Tuhan digenapi besok. Abraham keluar dari kemahnya. Belum punya anak. Istrinya masih begitu juga, dia keluar. Dia mulai melihat. Dia mulai hitung. 1, 2, 3. Lost count. 1, 2, 3, 4, 5, 200, 500. Lost count. Dia mulai, coba gue dari sebelah sini mungkin. Dia mulai menghitung lagi. Dan dia bilang, Tuhan, gak bisa terhitung. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan Alkitab mengatakan, Abraham percaya. Tahukah saudara, percaya Abraham tadi, itulah iman. Dan Tuhan senang dengan iman tadi. Dan Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Saudara, coba daripada kita ngomel, daripada kita ngomong yang enggak, mulai ngomong negatif. Aduh, si itu udah divaksin, kena lagi tuh. Aduh, si itu udah divaksin, malah meninggal tuh. Daripada kita bisa punya 1000 macam hoax, saudara bisa buka, dan kita bisa komplain. Tapi coba kita mulai lihat, Tuhan itu baik. Kita mulai melihat banyak yang disembuhkan Tuhan. Banyak pertolongan Tuhan terjadi. Kita mulai melihat, kita mulai berdoa untuk pemerintah kita. Negara kita dipulihkan Tuhan. Mungkin lewat COVID ini, kita akan melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Jangan menyerah. Mulai bicara pada anak-anak saudara. Jangan takut. Tandai tahun 2020. COVID segera berhenti. Ada pengharapan dalam Tuhan Yesus. Tahukah saudara, percaya kita itu sangat berpengaruh. Apa yang kita lihat itu sangat berpengaruh. Tuhan menolong Abraham dengan menyuruh Abraham keluar dari kemahnya. Saya nggak tahu apa yang Tuhan suruh saudara. Mungkin saudara pikir, wah udah mentok, udah nggak bisa kelihatan. Coba keluar dari kemah saudara. Keluar dari cara berpikir saudara. Mulai melihat, Tuhan tolong aku untuk melihat. Ada satu cerita di Raja-Raja. Satu kali Raja Aram ingin berperang melawan Israel. Dan Raja Aram setiap kali dia mau berperang, dia selalu ketahuan strateginya. Lalu Raja Aram bilang gini, gimana ini? Setiap kali mau berperang, kok Israel udah tahu strategi saya? Lalu ada satu orang bilang begini pada Raja, Raja, Israel itu sebenarnya gampang. Cuma Israel punya seorang nabi, punya seorang pelihat namanya Elisa. Oh ya? Apa hebatnya orang ini, kata Raja Aram. Orang ini, Elisa ini, dia bisa tahu raja ngomong apa di kamar tidur, dia bisa tahu loh. Wow, hebat sekali kata Raja Aram. Coba kita tangkap dia. Di mana si Elisa ini tinggal? Elisa tinggal di suatu perbukitan daerah pegunungan, kata Alkitab. Dan Raja Aram dia mengerahkan tentara yang besar untuk menangkap Elisa satu orang ini. Dan dia kerahkan semalam-malaman seluruh tentaranya berkemah berkeliling di gunung di mana Elisa tinggal. Pagi-pagi asistennya Elisa bangun pagi-pagi. Waktu dia bangun dia bilang, ini celaka Tuhan, celaka. Apa yang harus kita lakukan? What we gonna do? Kita nggak bisa traveling lagi. Kita sudah terkepung oleh penyakit, kita sudah terkepung dengan tentara-tentara Aram. Kita bakal mati hari ini. Apa yang terjadi?
Elisa cuma geleng-geleng. Elisa bilang begini, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita. Saudara, jangan takut, sebab lebih banyak, lebih kuat, lebih hebat yang menyertai saudara daripada apa yang terjadi di dunia ini. Apa yang terjadi? Elisa kemudian dia mulai berdoa untuk Tuhan membuka mata asistennya, bujangnya tadi. Waktu dia mulai berdoa, apa yang terjadi? Ternyata di sekeliling tempat tinggal Elisa di gunung itu penuh dengan tentara, dengan kereta berapi, dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Terjadi perubahan perspektif. Hambanya saya percaya tadi, asistennya Elisa yang sangat ketakutan untuk dia terbuka. Oh, segitu doang. Yang menyertai kita lebih banyak. Yang memberkati saudara lebih hebat dari yang keadaan dunia ini. Yang memberkati kita adalah Tuhan semesta alam. Dia tidak tergantung dengan naik turun saham. Dia tidak tergantung dengan Bitcoin. Dia tidak tergantung dengan harga emas yang naik turun. Dia tidak tergantung dengan politik. Kalau Tuhan mau memberkati saudara, Dia bisa memberkati saudara. Kalau Tuhan ingin memulihkan engkau, Tuhan bisa melakukannya tanpa perlu ada siapapun juga. Apa yang terjadi? Elisa tenang. Kenapa? Karena dia tahu yang menyertai dia lebih banyak. Dan dia bukakan mata hambanya. Mari kita berdoa, saudara. Biar Tuhan rubah cara pandang kita. Jangan punya cara pandang yang picik. Jangan punya cara pandang seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Celaka, celaka. Semuanya celaka. Semuanya negatif. Ingat, salib itu selalu cross, selalu positif. Ada jalan keluar. Tuhan adalah Tuhan yang membuat jalan keluar. Di mana ada laut, Dia bisa belah itu. Di mana tentara besar ingin menyerang, Tuhan bisa menutup pintu buat saudara. Di mana Tuhan kita, satu Tuhan cukup menyertai kita. Seluruh dunia ini nggak bisa bikin apa-apa, saudara. Iman itu seolah kecil. Iman itu seolah-olah, ya kecil lah. Akhirnya Abraham punya anak. Anaknya ya cuma Ishak. Dia hari tua lagi. Gimana dibesarinya? Tapi saya beritahu dari satu benih itu lahirlah. Sampai hari ini masih ada keturunan Abraham demi keturunan Abraham demi keturunan sedang datang. Apa yang Elisa alami bisa terjadi dalam hidup kita juga. Saya tutup dengan satu cerita. Satu kali Musa mengirim pengintai untuk pergi melihat tanah Kanaan. Karena Tuhan berjanji akan melihat tanah Kanaan. Pengintai ini pergi. Dan mereka bilang, wow. Mereka pulang, mereka bawa anggur yang besar. Mereka bawa buah-buahan. Mereka bilang, waduh ini tanah luar biasa. Location. Ini tanah mahal. NGOP-nya bagus. Keren. Top. Hasilnya luar biasa. Hasil alamnya bagus. Tapi semua bilang begini. Tapi penduduk di sana tuh raksasa, bos. Kita ini cuma belalang, kita kecil, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya modal, kita lemah, kita sakit-sakitan. Tapi tanahnya sih bagus, lokasinya luar biasa. Mereka lupa yang menyertai, yang berjanji adalah Tuhan semesta. Tuhan yang empunya bumi ini. Tuhan yang bisa membuat klaster baru dari bintang-bintang. Tapi apa yang terjadi? Cuma 2 orang yang percaya. 2 orang itu adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Mereka berdua percaya, enggak, kita pasti bisa. Tuhan menyertai kita keluar dari Mesir, Tuhan juga menyertai kita sampai ke tanah perjanjian. Tahukah saudara, seluruh orang yang keluar dari Mesir, tidak satu pun yang masuk ke tanah perjanjian. Hanya 2 orang dari sekian juta orang yang keluar, yang terima janji jutaan orang. Bahkan Musa pun nggak masuk, Harun pun nggak masuk. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka berdua dan seluruh generasi berikutnya, mereka semua masuk ke tanah perjanjian karena mereka percaya. Makanya ada kitab Ulangan. Tuhan mengulang janjinya. Mungkin saudara pikir, udahlah, saya udah pernah gagal. Ada kitab Ulangan, bos. Ada kitab Ulangan, bos. Tuhan bisa mengulang. Tuhan bisa lakukan sesuatu yang baru. Udah nggak mungkin, modal gua udah habis. Tuhan bisa mengulang. Aduh, udah nggak mungkin, kesehatan gua udah drop. Tuhan bisa membuat yang tadinya drop, bangkit kembali.
Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dalam restorasi. Dia Tuhan semesta alam. Dia Tuhan penciptanya. Apapun keadaan saudara hari ini, ingat iman. Percaya hari ini, lihat hasilnya nanti. Saya ulang sekali lagi. Percaya hari ini, lihat hasilnya besok. Percaya hari ini. Makanya saya berdoa, Sitri jangan takut. Mulai percaya, mulai bermimpi, mulai keluar dari kemah kita, mulai melihat bintang-bintang, mulai lihat janji Tuhan, mulai ucapkan, Tuhan aku percaya bisnisku maju. Tuhan terima kasih untuk hubungan, Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu, Tuhan terima kasih untuk kesehatan, Tuhan terima kasih gula darahku mulai turun, Tuhan terima kasih kolesterol is going down and never return again. Tuhan terima kasih. Mulai ucapkan, ada kitab ulangan. Tuhan bisa mengulang kembali. Dia Tuhan yang penuh grace. Dia Tuhan yang penuh kebaikan, kebajikan. Dia Tuhan yang sekalipun Abraham udah banyak gagal, Tuhan masih beri kesempatan lagi. Saudara, saya harus stop khotbah karena sudah waktunya. Tapi saya mau beri kesempatan buat saudara. Mungkin imanmu sedang drop. Atau mungkin saudara belum pernah mendengar Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada hari ini, pada jam ini, saat ini, coba saudara ambil waktu. Tanya dalam diri saudara sendiri. Apakah aku selamat? Apakah aku kenal Tuhan? Saudara, buka hati saudara. Tuhan sedang memanggil Anda. Kalau engkau juga ragu-ragu tentang keselamatan, apakah saya sudah selamat belum? Apakah Tuhan sudah menerima saya belum? Saudara bisa ikuti doa saya. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar doa. Saudara bisa ulangi kata-kata saya dalam doa ini. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan. Aku mohon ampun atas semua dosa-dosaku. Aku percaya Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagiku. Ampuni segala dosaku. Aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Selamat datang di kerajaan Tuhan. Saudara sudah diselamatkan, saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara keturunan Abraham. Nah saudara, kita diberi kesempatan untuk perjamuan kudus hari ini. Ada ayat di perjamuan ini saya bacakan buat saudara. Mazmur 33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Tahukah saudara, waktu seseorang kena penyakit, waktu orang itu sembuh, yang terjadi adalah ada imun sistem dalam tubuhnya. Dan kalau orang itu dia mengambil plasma darahnya dan dia memberikan kepada orang yang sedang sakit, maka darah yang dari orang itu bisa menyembuhkan orang yang kena sakit tadi. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus memberikan kita darahnya. Kita terima dengan iman darah Tuhan Yesus. Darahnya menyucikan segala dosa kita. Virus-virus dosa, virus-virus apapun, kelemahan, darah Yesus. Kita imani darah Yesus sanggup memulihkan kita. Dan dia bukan cuma berikan darah, dia berikan juga kita tubuhnya. Nah, pada hari ini, saudara siapkan perjamuan kudus saudara, ambil roti dan anggur yang ada di rumah saudara. Saya kasih saudara waktu. Kalau sudah, pada malam terakhir, Tuhan Yesus mengambil roti. Kemudian Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti tadi. Itu adalah lambang dari tubuhnya yang dia pecah-pecahkan buat kita. Saudara, dengan iman kita percaya inilah tubuh Kristus. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan berisi anggur dan dia katakan inilah anggur perjanjian. Perjanjian antara Tuhan dengan kita. Setiap kali kita meminum anggur ini, kita beriman. Inilah penyatuan, persekutuan kita dengan darah Kristus. Wah, so beautiful. Saudara, angkat anggur ini. Mari dengan iman kita terima dalam nama Yesus. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Saudara ucapkan syukur. Saudara bisa ambil waktu, pejamkan mata saudara. Ucapkan syukur Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih, tolong kami untuk keluar dari kemah dan melihat bintang di langit. Tolong kami untuk seperti bujang Elisa. Kami bisa melihat penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Tolong kami seperti Yosua dan Kaleb.
agar kami bisa masuk tanah perjanjian. Saya berdoa, saudara yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Saya berdoa pada hari ini, saudara yang membutuhkan jawaban, saudara yang dalam keadaan berhutang, perlu bantuan finansial, Tuhan yang menolong saudara. Saudara yang saat ini butuh hikmat dalam bisnismu atau dalam pekerjaanmu, Tuhan menjadi penolongmu. Tuhan yang menjadi menyertai saudara. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, saudara terima dengan iman. Jangan menyerah. Terus percaya. Countless. Tuhan Yesus memberkati. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Thank you Pastor Eto untuk sharing firman Tuhan hari ini, dan thank you juga untuk saudara semua yang sudah stay tune dalam ibadah online kali ini. Akhir kata, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.